Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Hardian Rahman. Saya dari kelas PAI 6D akan menjelaskan tentang pendidikan toleransi dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa hadis yang saya rangkum dari ribuan macam hadis tentang toleransi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu orang Nabi, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan atau mendidik para umatnya untuk menjadi manusia sesungguhnya, manusia yang lebih baik dalam zahir ataupun batin. Di sini yang akan saya kerucutkan dalam pendidikan Nabi di sini adalah toleransi. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menjelaskan toleransi yang dikemukakan oleh para alim ulama di muka bumi ini. Tapi saya di sini di video ini saya akan menjelaskan hanya beberapa hadis saja. Maka dari itu ikuti terus video ini. Di sini saya akan menjelaskan hadis yang pertama, yaitu hadis tentang menghormati keyakinan non-muslim. Di sini ada hadis yang bertuliskan an Abi Raji qala kana fi kitabin Nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ahlin Yaman wa man karahal Islam man Yahudi wa Nasrani fa innahu la yahula an hadini wa alaihi zuzyah ala kala halam zikri wa unsa haru abdu, yang artinya dari Ibnu Juraij. Ia berkata, di antara isi surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk Yaman adalah, siapa di antara penduduk Yahudi dan Nasrani yang tidak mau masuk Islam, maka dia tidak dihalangi menjalankan keyakinannya, akan tetapi ditetapkan jizyah atas setiap orang yang berakal, laki-laki, perempuan, merdeka ataupun budak. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razak radhiyallahu anhu. Nah, hadis ini memberikan pelajaran, isi pendidikan dari hadis ini atau isi hadis atau keterangan hadis ini, yaitu ada bahwa Islam sangat menghormati keyakinan yang dianut setiap orang. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, sebab agama atau keyakinan itu berkaitan dengan hati. Hati seorang tidak bisa didesak atau dipaksa sebagaimanapun yang telah dianut keyakinannya oleh dirinya sendiri. Hanya saja kalau dalam negara Islam terdapat jumlah penduduk yang tidak mau memeluk Islam, maka mereka diwajibkan membayar jizyah. Nah, kita perlu tahu jizyah ini apa. Jizyah ini merupakan sejumlah dana yang dibayarkan kepada pemerintah Islam karena jaminan perlindungan yang diberikan dan sekaligus untuk menghapus kewajiban jihad dari pundak mereka. Penerapan jizyah bukanlah untuk menundukkan kaum non-muslim sebagai warga kelas 2. Akan tetapi kedudukannya mereka tetap sejajar dengan kaum muslimin. Hak dan kewajiban mereka pun sama. Perkataan tersebut dikutip dari Alaik tahun 2012. Nah, jadi bahwa jizyah itu di negara Islam itu, bahwa ada non-muslim, jika ada non-muslim yang berkedudukan di sana, berwarga negara di sana di negara Islam, maka akan dikenakan jizyah menurut keterangan. Jizyah ini adalah biaya yang diberikan kepada pemerintah Islam untuk memberikan perlindungan dan menghapus beban jihad kepada mereka. Jadi mereka dibebaskan untuk melakukan apa saja di sana sesuai prosedur yang tersedia di negara tersebut. Jadi mereka tetap diperlakukan seperti halnya orang biasa, atau seperti mayoritasnya seperti orang Islam seperti biasanya. Mereka diperkenankan untuk berdagang, bersosialisasi, untuk beribadah menurut keyakinan mereka masing-masing, bersosialisasi, berteman, bersahabat, berkeluarga, memiliki keturunan. Mereka di sana itu hidup tentram, damai, sesuai keinginan hidup mereka masing-masing. Maka dari itu Islam di sini benar-benar mengajarkan toleransi. Pada hadis yang pertama ini mengajarkan toleransi, yaitu memberikan jaminan keamanan hidup mereka untuk hidup yang lebih baik, hidup tentram, damai. Maka dari itu Rasul memberikan hadis yang tadi untuk kita ketahui bahwa isi pendidikan yang disampaikan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, yaitu menghormati sesama manusia dalam ruang lingkup manusia.
apapun agama mereka, apapun keyakinan mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini diajarkan untuk menghormati sesama. Karena mereka pun memiliki hati, memiliki keyakinan yang berbeda-beda, maka dari itu Rasulullah di sini untuk mengajarkan menghormati semua orang. Bahwa di Islam tidak ada kata paksaan untuk memeluk Islam. Maka dari itu Rasul memberikan kebebasan, kewenangan kepada mereka, jaminan hidup aman. Nah, maka dari itu nilai pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah menghormati keyakinan seseorang. Kita akan lanjut ke hadis kedua. Oke, teman-teman semua, di sini ada hadis yang kedua tentang hadis aspek dalam toleransi beragama. Kita bacain dulu ya Arabnya. Hadasana Ali bin Ayya syahidan sana hadasana Abu Ghosya Bu Muhammadun Abdu Mutahari faqala hadasana Muhammad bin Munqadir an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan iza ba awa iza ishtara wa iza qatada, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ali bin Ayyashi, telah menceritakan kepada kami Abu Ghossan Muhammad bin Mutarif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al-Muqadir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang isinya Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan ketika memutuskan perkara. Nah, di sini cukup unik teman-teman semua. Bahwa hadis ini cukup unik karena hadis tersebut secara gamblang ya, hadis tersebut berisikan tentang jual beli. Tetapi di sini ada penjelasan yang lebih rinci dan pemaknaan sesungguhnya di dalam hadis tersebut. Ada ulama yaitu Imam Al-Bukhari memberikan penjelasan yaitu tentang makna pada as-samahah dalam hadis ini dengan kata kemudahan, yaitu pada bab kemudahan dan toleransi dalam jual beli. Sementara, nah di sini ada pengemukaan dari Syekh Ibnu Hajar Asqalani yang menerangkan isi dari hadis tersebut, yaitu ketika mengomentari hadis ini beliau berkata hadis ini menunjukkan anjuran untuk toleransi dalam interaksi sosial. Nah, interaksi sosial dan menggunakan akhlak mulia dan budi yang luhur dengan meninggalkan kekikiran terhadap diri sendiri. Selain itu juga menganjurkan untuk tidak mempersulit manusia dalam mengambil hak-hak mereka serta menerima maaf dari mereka. Dalam memahami toleransi, nah di sini Syekh Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan dalam memahami toleransi umat Islam tidak boleh salah kaprah. Toleransi terhadap non-muslim hanya boleh dalam aspek muamalah. Nah, muamalah di sini dijelaskan lagi oleh Syekh Ibnu Hajar Asqalani, yaitu hanya sebatas perdagangan, industri, kesehatan, pendidikan dan sosial. Tetapi tidak dalam hal akidah dan ibadah. Islam mengakui adanya perbedaan tetapi tidak boleh dipaksakan agar sama sesuatu yang jelas berbeda. Nah, di sini isi pendidikan makna hadis sudah dijelaskan sangat jelas oleh Syekh Ibnu Hajar Asqalani bahwa yang dimaksud hadis Rasul tersebut yang secara gamblang, secara covernya hanya menjelaskan tentang jual beli, tetapi di sini Syekh Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan bahwa interaksi sosial. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan toleransi terhadap ruang lingkup ranah interaksi sosial. Bahwa interaksi sosial di sini menurut Syekh Ibnu Hajar Asqalani dalam fatwanya untuk menggunakan akhlak mulia. Nah, di sini nilai pendidikan yang diajarkan oleh hadis Nabi Rasulullah SAW adalah dalam interaksi sosial untuk menggunakan akhlak yang mulia. Akhlak mulia dan budi pekerti yang sangat luhur. Dengan meninggalkan kekikiran terhadap diri sendiri. Yang dimaksud kekikiran adalah tamak, egosentris yang tinggi, mementingkan diri sendiri. Nah, itu ya. Ketika berinteraksi sosial,
Diharapkan bahwa Rasulullah SAW mendidik agar menghilangkan semua hal-hal tersebut, egois, tamak, kikir, itu ya, tidak cukup satu ataupun apapun itu ya, dalam interaksi sosial. Dan interaksi sosial ini hanya tidak sebatas untuk kaum muslimin saja, tetapi untuk semua, bahkan non-muslim. Nah, di sini Rasul mengajarkan bahwa kepada non-muslim pun kita harus menjaga interaksi sosial dengan akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur. Nah, seperti itu. Nilai pendidikan yang tadi disebutkan dalam hadis Nabi seperti itu. Nah, di sini pun Rasulullah SAW dalam penjabaran hadisnya, kita harus tetap memuliakan orang non-muslim, tetap memberikan hak-hak mereka, seperti perdagangan, mereka ingin dagang, mencari nafkah, mencari uang, mencari rezeki, kita harus perbolehkan mereka dengan prosedur-prosedur tertentu yang diterapkan di negaranya masing-masing atau di daerahnya masing-masing. Lalu berindustri, lalu dalam kesehatan, pendidikan, sosial, kita tidak boleh pilih-pilih atau selektif. Ini non-muslim, ini Islam. Kita tidak boleh seperti itu. Semuanya sama rata di mata Islam. Rasulullah pun mengajarkan seperti itu. Semuanya sama rata seperti hadis Nabi yang pertama tadi, yang jizyah itu, bahwa semuanya diperlakukan dengan sama. Mau Islam, mau Nasrani, mau Yahudi, mau siapapun itu, dalam toleransi, pendidikan toleransi, Rasulullah SAW mengajarkan semuanya sama rata. Nah, seperti itu nilai pendidikannya. Tetapi di sini ada garis batas yang tidak boleh dilewati, yaitu tentang akidah dan peribadatan. Sudah barang tentu apa yang mereka yakini berbeda dengan kita, gitu ya. Apa yang mereka yakini berbeda dengan kita, maka dari itu kita tidak boleh ikut campur atau melewati batas-batas tertentu dalam akidah dan peribadatan. Nah, itu hadis terakhir yang kita jelaskan, bahwa ada 2 hadis Nabi tentang toleransi yang cukup jelas, cukup kuat juga penjelasan-penjelasan dari Tuan Syekh Imam Al-Bukhari, lalu ada Syekh Ibn Hajar Asqalani gitu ya, pemuka ilmu tauhid dan tasawuf. Saya rasa cukup luar biasa hadis-hadis Nabi tentang toleransi di sini, yaitu cukup luar biasa tentang mengajarkan toleransi kepada umat beragama, maupun itu Islam, sesama Islam sendiri ataupun non Muslim, gitu ya. Jadi semuanya di sini Rasulullah mengajarkan untuk sama rata, tetap menggunakan akhlak mulia, tidak membeda-bedakan bahwa mereka pun manusia memiliki hati dan memiliki keyakinannya masing-masing. Tetap menggunakan akhlak mulia, tetap memberikan hak-hak mereka, menjamin kehidupan mereka dengan secara baik. Mereka pun perlu mencari rezeki, mencari uang untuk anak istri mereka. Jadi di sini sangat luar biasa pendidikan toleransi yang Rasulullah SAW ajarkan. Mungkin segitu saja video kali ini dari saya, Riza Hardian Rahman, dari kelas PAI 6D Universitas Singapura Bangsa, Fakultas Agama Islam, Prodi Jurusan Pendidikan Agama Islam. Mungkin lain kali kita akan bertemu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.